Selamat siang, Kak Andre. Selamat siang, Bagaimana kabarnya? baik. Bagaimana perkembangannya selama ini setelah datang konsultasi yang sebelumnya? Apa ada perubahan yang Kak Andre rasakan? Ada perubahan tapi ada juga kendala baru yang muncul. Kendala baru ya. Eee, Sebelum kita mulai ya, Kak, ya, saya ingin mengingatkan kembali lagi bahwa apapun yang Kak Andre ceritakan ke saya itu akan menjadi rahasia dan tidak akan saya ceritakan kepada siapapun. Namun ketika nanti ada masalah dalam cerita Kak Andre seperti merasa terancam baik dari lingkungan keluarga Kak Andre, teman Kak Andre, ataupun Kakak sendiri, saya nanti akan wajib dan akan melaporkan kepada atasan saya. Bisa begitu Kak Andre? Bisa, Oke. siap. Saya ingin me-recall kembali ya Kak Andre ya, permasalahan Kak Andre sebelumnya ketika kita berbincang-bincang sebelumnya, Kak Andre mengatakan bahwa Kak Andre ini pusing dan bingung dengan permasalahan Kak Andre dalam menentukan sebenarnya saya mau masuk ke universitas mana nih, ya kan? Seperti itu Kak Andre? Ya, Ya, benar. Kak Andre merasa cemas, Kak Andre sampai susah tidur, seperti itu ya Kak Andre ya? Ya, benar sekali. Nah, tadi juga Kak Andre bilang ada perubahan, namun ada juga masalah baru. Kalau bisa diceritakan perubahan apa sih yang Kak Andre rasakan? Kalau perubahan sih sudah mulai agak tenang ya. Kan kemarin bingung mau nentuin jurusan mana mau di ini. Tapi kan sekarang sudah mulai ada gambaran mau masuk universitas mana dan jurusan mana. Tapi kendalanya eh, kita ingin masuk ke jurusan ini, tetapi orang tua maunya jurusan lain begitu. Itu kendalanya sekarang. Oke, jadi masalah barunya adalah bingung mau menentukan pilihan sendiri atau pilihan orang tua, seperti itu. Ya, benar sekali. Untuk pola tidurnya Kak Andre bagaimana? Apa ada perubahan atau masih sama saja? Sebelumnya sudah mulai ada perubahan, tapi belakangan ini ya masih sebelum tidur masih pikir-pikir lagi, "Wah, nanti kedepannya saya mau masuk jurusan mana ini? Orang tua maunya ini, tapi saya maunya yang ini." Gitu. Oke, sebelumnya kan, Kak Andre bilang ke saya kalau Kak Andre ini, biasanya bisa tidur 8 jam dalam per hari atau bahkan bisa lebih, tapi ketika masalah ini muncul Kak Andre jadi, tidurnya tuh hanya bisa sampai 3 jam atau 4 jam. Nah, apakah sampai sekarang itu masih terjadi, Kak? Kadang-kadang biasanya kalau kepikiran lagi biasanya agak tidur satu malam bisa, bisa juga tidur ya tengah-tengah malam gitu. Oke, jadi, Kak Andre itu mengalami susah tidur ketika ada yang men-trigger atau ada yang mengingatkan kembali tentang masalah ini, membuat Kak Andre jadi overthinking sehingga sulit tidur, seperti itu Kak Andre? Ya, benar sekali. Oke, tidak apa-apa. Masalah overthinking, masalah susah tidur itu menjadi problema remaja sampai dewasa awal ya Kak Andre ya, dan banyak sekali memang anak-anak remaja dan juga anak-anak dewasa awal yang memang mengalami hal seperti dan serupa seperti Kak Andre, dan Kak Andre bukan satu-satunya remaja yang mengalami masalah ini, apalagi masalah untuk menentukan universitas mana. Karena memang ya untuk masalah masa depan ini kan memang kita sering cemas dan was-was ya Kak Andre ya. Dan hal itu wajar dan saya pun juga pernah mengalaminya di posisi Kak Andre. Bagaimana cara kita mau memilih apakah pilihan A ini benar, apakah pilihan B ini juga benar. Lalu masalah susah tidur juga itu eh, semua orang mengalaminya ya Kak Andre ya. Cuman memang tidak baik untuk dibiarkan terlalu lama. Apalagi di masa Kak Andre ini masa-masa perkembangan di mana
tubuh Kak Andre masih dalam proses perkembangan, otak Kak Andre juga dalam masih perkembangan. Jika dibiarkan terus-menerus, apa yang Kak Andre lakukan sekarang akan berakibat fatal pada kesehatan Kak Andre. Jadi, apa yang Kak Andre lakukan, kalau membahayakan kesehatan Kak Andre sendiri, masa depannya juga pasti akan berantakan. Seperti itu Kak Andre. Nah, kalau misalnya Kak Andre merasa cemas, merasa susah tidur, cobalah untuk Kak Andre berpikir, mengapa saya harus memikirkan terlalu masa depan, namun saya tidak memulainya di masa sekarang. Jadi misalnya Kak Andre ini terlalu memikirkan untuk uh, berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun kemudian. Namun Kak Andre tidak tinggal atau tidak stay pikirannya Kak Andre di sini untuk mengubah pola pikirnya Kak Andre. Coba mulai sekarang Kak Andre berpikir bahwa oh iya, kalau saya mau masa depan yang seperti ini, kalau saya ingin menentukan pilihan ini, saya harus memulainya dari sekarang. Melayakkan diri dan belajar bagaimana kalau misalnya saya pengen univ ini misalnya, univ A, tapi orang tua saya maunya univ B. Coba Kak Andre buktikan ke orang tua Kak Andre belajar, sehingga Kak Andre bisa diterima di universitas yang Kak Andre mau. Sehingga nanti lama-kelamaan orang tua pun juga pasti akan merasa, oh iya anak saya berhasil membuktikan, anak saya juga mampu seperti itu. Um, apa yang Kak Andre rasakan ini, jangan berlarut-larut di dalamnya ya Kak ya. Jangan cepat, jangan sampai Kak Andre jadi susah tidur, terutama Kak Andre kan mau ujian ya. Jangan sampai Ya, karena performa Kak Andre terlalu memikirkan masa depan univ mana, fakultas mana, atau mau lanjut kemana. Sampai ujian Kak Andre yang di depan mata nih jadi terlewati. Seperti itu ya Kak Andre ya. Kak Andre tidak bisa masuk ke universitas kalau ujiannya terbengkalai. Seperti itu. Nah, untuk solusinya mungkin Kak Andre coba lakukan latihan pola nafas, latihan meditasi supaya Kak Andre itu bisa tenang dalam mengambil keputusan dan juga itu baik untuk permasalahan susah tidur Kak Andre. Nah, coba coba sekarang Kak Andre duduk yang tegap namun rileks. Tegap namun rileks. Rilekskan bahu, bahu-bahu, berkedua bahu. Lalu coba hirup napas dalam-dalam melalui hidung, lalu buang melalui mulut. Dibuangnya melalui mulut, Kak. Lakukan coba sebanyak 3 kali. Coba Kak Andre mulai lagi, tarik nafas, hembuskan melalui hidung, melalui mulut, maaf. Habis itu coba Kak Andre renungkan, Kak Andre pikirkan lagi baik-baik. Univ ini akan menjamin saya apa ke depannya? Benefitnya apa buat saya? Seperti itu, Kak. Lalu, selain itu Kak Andre bisa ulangi, misalnya Kak Andre mau tidur, Kak Andre bisa ulangi 5 sampai 10 menit. Selain itu, boleh juga nih Kak ya. Ketika latihan pernapasan itu Kak Andre kalau Kak Andre bisa itu Kak Andre coba putar lagu-lagu relaksasi yang membuat Kak Andre rileks. Tapi kalau bisa ya Kak ya, bagusnya itu lagu-lagu instrumental, lagu-lagu klasik. Karena memang itu akan merangsang otak kita untuk rileks dan bagus juga untuk perkembangan otak kita Kak. Seperti itu ya Kak ya. Lalu ya. kalau Kak Andre ada lilin aromaterapi atau minyak-minyak aromaterapi ataupun dupa aromaterapi, boleh, boleh sangat boleh untuk Kak Andre gunakan 5 menit sampai 10 menit sebelum Kak Andre tidur, itu Kak Andre bisa gunakan untuk latihan merelaksasi. Jadi tujuannya itu Kak Andre relaksasikan pikiran Kak Andre supaya Kak Andre tidak pusing ataupun tidak overthinking sebelum Kak Andre tidur. Dan juga untuk masalah tidur ini, Kak Andre bisa
terapkan Kak Andre tidak meminum kafein 30 menit sebelum tidur. Kak Andre tidak boleh minum kafein ataupun Kak Andre jangan makan makanan yang berat ya, seperti ya Kak Andre ya. Dan juga Ya, intensitas bermain HP-nya bisa dikurangi seperti itu supaya mata Kak Andre tidak tidak merasa tegang dan otak Kak Andre ketika Kak Andre main HP terlalu lama, otak Kak Andre nanti akan merangsang bahwa ini harus bekerja. Jadi sehingga otak Kak Andre nanti akan terus bekerja sepanjang hari. Seperti itu ya Kak Andre ya untuk masalah susah tidurnya. Kalau untuk masalah Kak Andre susah nih karena ada masalah baru ya Kak Andre bingung bagaimana caranya saya harus memilih yang mana nih. Ya, kalau dari permasalahan sebelumnya kan Kak Andre mengatakan bahwa Kak Andre sudah menemukan beberapa gambaran sehingga Kak Andre tidak merasa cemas lagi seperti itu ya. Namun ternyata masalah barunya muncul. Ternyata pilihan saya dan pilihan orang tua saya tidak sependapat. Seperti itu ya Kak Andre ya. Nah, ya coba seperti itu. coba nanti Kak Andre mencari tahu lebih dalam, membuat tabel ya atau sebuah kolom ataupun daftar univ mana yang Kak Andre inginkan dan univ apa yang orang tua Kak Andre inginkan. Nah, dari situ Kak Andre coba catat lagi, univ ini saya maunya fakultas ini. Kalau saya tidak diterima di sini, saya punya cadangan yang ini. Jika saya tidak diterima di sini, saya punya universitas yang B. Jadi Kak Andre bikin minimal tiga universitas untuk Kak Andre jadikan pilihan. Oh, jika saya tidak diterima di sini, saya ke sini. Jika saya tidak diterima di sini, saya ke sini. Begitupun juga dengan fakultasnya. Jika saya tidak diterima di fakultas ini, saya akan ke sini. Kalau saya tidak diterima di sini, saya akan ke sini. Lalu Kak Andre compare atau bandingkan dengan pilihan orang tua Kak Andre. Kak Andre pilih, kira-kira lebih banyak benefitnya untuk saya bagaimana? Karena yang tahu masalah kita itu kan kita sendiri ya Kak Andre ya. Kita sendiri, kita Ya, mampu tidak menjalankannya selama berapa tahun nanti. Karena yang menjalankannya bukan orang tua. Orang tua wajar menyarankan kita yang terbaik karena ingin melihat anaknya sukses. Namun sekali lagi yang menjalankan universitas kuliah itu adalah kita sendiri. Jangan sampai orang tua bayar mahal tapi kita susah untuk jalaninya. Seperti itu ya Kak Andrea. Jadi nanti dibicarakan baik-baik sama orang tuanya bahwa Bu, Pak, ini saya sudah bikin daftarnya. Saya suka di sini dengan saya kemampuan otak saya di sini. Nah, pilihan ibu atau bapak kayaknya tidak cocok di saya karena saya itu tidak berminat atau tidak tertarik dengan ini. Lalu kalau misalnya mereka bilang, tapi jurusan ini kerjanya bagus loh. Nah, itu tantangan Kak Andre untuk bagaimana menjelaskan dan juga Kak Andre cari tahu. Kalau saya di jurusan ini, Pak, Bu, saya bisa kerja di sini, di sini, di sini. Lalu berikan pengertian baik-baik bagaimana supaya orang tua dapat berpola pikir yang terbuka. Seperti itu, Kak Andre. Ini menjadi PR Kak Andre ya. Nanti uh, tantangan juga buat Kak Andre ya. Memang masalahnya tidak mudah dan tidak segampang dibicarakan ya Kak Andre ya. Namun bisa dicoba dulu, dimulai dulu sehingga masa depan Kak Andre juga masa depan yang Kak Andre pikirkan tuh jadi kecemasannya berkurang. Seperti itu ya Kak Andre ya. Nah, untuk masalah tugas, masalah PR-nya yang saya kasih nih Kak Andre, apa ada yang kurang dimengerti? Bisa dibicarakan. sudah mengerti semua sih. Oke, Kak Andre sudah mengerti dan juga Kak Andre coba untuk eh, berkomentar tentang apa yang saya berikan. Apakah itu sesuai dengan kebutuhan Kak Andre atau ternyata oh saya sudah lakukan ini tapi belum belum ada hasil. Eh, Menurut saya tadi sudah semua sih sudah sepemikiran, tapi ada sedikit itu yang soal yang ini kan orang
orang tua maunya ini, terus kita maunya ini, terus kan kita sudah memberikan penjelasan, pas penjelasan ke orang tua bilangnya, Bu, kalau saya di fakultas ini, saya bisa kerja di sini, sini, sini. Tapi kan orang tua maunya kita kerja di tempat yang orang tua mau gitu. Jadi apapun alasan kita, kalau orang tua tidak merestui itu kan terpaksa kita harus ya harus di fakultas yang dipilih orang tua gitu. Oke, Tapi kan biarpun kita sudah buat alasan sedemikian rupa kan eh, kadang-kadang juga orang tua tetap bersikeras maunya di fakultas itu. oke. Memang Kak Andre, memang masalah perbedaan pendapat dengan orang tua itu ribet ya urusannya. Karena orang tua maunya begini, Ya, kita maunya begini. Padahal kita yang tahu bagaimana kinerja kita, bagaimana kemampuan kita di bidang situ, bagaimana cita-cita kita dan juga bagaimana ketertarikan kita di sana. Memang orang tua menginginkan semua yang terbaik untuk anaknya. Namun saya juga dulu seperti itu loh Kak Andre. Sampai saya itu rasanya tuh bingung sebingung-bingungnya karena dilema. Apakah ketika saya mengambil keputusan berdasarkan keinginan saya, apakah itu keputusan yang tepat? Ataukah saya kalau mengambil keputusan yang orang tua saya pilihkan adalah keputusan yang tepat? Itu memang dilema, sangat dilema, Kak. Namun, percayalah, itulah yang tadi saya ajarkan. Coba Kak Andre, renungkan, sambari, meditasi, bersihkan pikiran, jernihkan pikiran, membuat diri tenang dulu. Karena kalau Kak Andre mengambil keputusan dengan gegabah, dengan karena dituntut dari sini, dari sini, dari sini, itu nanti akan mengakibatkan Kak Andre, keputusan yang Kak Andre ambil itu bisa saja salah begitu. Makanya sebelum mengambil keputusan itu coba Kak Andre dulu renungkan bagaimana ya. Oh, saya kalau begini saya tahu apa yang saya pengen jadi apa saya tahu seperti itu. Nah, coba Kak Andre lagi bicarakan bahwa Pak, Bu, ini betul-betul saya ngambil keputusan dengan secara sadar dan waras karena saya sudah melakukan riset dari mana-mana, prospek kerjanya, kalau saya masuk ini, saya bisa jadi ini, peluang karirnya ke depannya bisa seperti ini, peluang kerjanya luas, seperti itu kan, Andre. Ya, bisa dicoba dulu. Kalau ada perkembangan lainnya atau bagaimana hambatan lainnya, Kak Andre bisa berkonsultasi lagi dengan saya ya. ya. Oke, Kak Andre ada yang ditanyakan lagi, Kak? Saya rasa sudah cukup. Oke, kalau memang Kak Andre rasa sudah cukup, jangan lupa tentang dipraktekkan ya Kak Andre ya, apa yang saya katakan tadi tentang meditasi dengan membuat daftar dan juga bagaimana cara berbicara dengan orang tua. Nanti dipraktekkan ya Kak Andre ya, sehingga Ya, eh, pertemuan kita kali ini membuahkan hasil, bisa mengeluarkan Kak Andre dari permasalahan ini. Seperti itu ya Kak Andre ya. Ya, jangan lupa ya Kak Andrea, kalau ada misalnya masalah ke depannya yang apa ya, menghambat atau tiba-tiba ada masalah baru lagi nih, jangan lupa hubungi saya ya Kak Andrea. Nomor saya sudah disimpan kan? ya, ya sudah. Oke, baik. Kalau begitu, eee, bisa saya simpulkan dari pertemuan kita kali ini, Kak Andre sudah berhasil menemukan bagaimana, mengurangi permasalahan-permasalahan yang lampau ya, sehingga saat kita ketemu ternyata Kak Andre sudah mencari tahu universitas mana seperti itu ya Kak Andre ya. Namun ada masalah Ya, baru. Nah, masalah baru inilah yang kita sama-sama ingin cari solusinya saat ini. Jadi Kak Andre coba praktekkan sehingga pada pertemuan ini, masalah kali ini bisa selesai. Ya, seperti itu. ya, Oke, jadi Kak Andre, sekarang saya harap sudah bisa menemukan insight atau menemukan pencerahan dari saya ya Kak Andre ya, sehingga ya sudah. ada perubahan ketika Kak Andre dari saya dan sebelum ke saya tuh ada perubahan ya Kak ya.
Nah, seperti itu saja Kak Andre. Ada yang lagi yang ingin diceritakan atau ditanyakan? Sudah cukup saya rasa. Kalau sudah cukup, saya akhiri ya eh, konseling kita kali ini. Kita ketemu di konseling berikutnya ya Kak Andre ya. Jangan lupa diterapkan apa yang saya katakan tadi ya. Ya, Oke, kalau begitu eh, saya mohon maaf ya atas kesalahan kata, baik yang disengaja atau tidak sengaja, dan juga saya mengucapkan terima kasih karena Kak Andre sangat berani dan ingin berubah dan ingin keluar dari masalah ini. Tidak semua orang bisa dan mau untuk keluar dari masalah, karena banyak orang yang nyaman dengan masalah itu ya. Ini suatu apresiasi yang saya berikan kepada Kak Andre karena ini betul-betul suatu masalah yang tidak gampang untuk diselesaikan untuk remaja seperti itu ya Kak Andre ya. Oke, kalau begitu saya akhiri Kak Andre. Terima kasih atas waktunya. Selamat ya. siang dan sampai jumpa kembali. Terima kasih. Selamat siang. Sama-sama.